Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Selayun Channel. Saat ini kita akan coba melihat atau menganalisa ada thumbnail yang berjudul Gawat Tidak Semua Honorer Diangkat Menjadi P3K Paruh Waktu. Dan ini eh, agak sedikit eh, dilema untuk teman-teman pegawai non honorer. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai video, eh, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Kita saat ini dengarkan videonya. Masuk ke P3K paruh waktu Pak. Jadi P3K paruh waktu itu, yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu yang pertama ya. Yang pertama itu akan diangkat menjadi P3K itu adalah yang prioritas itu adalah eh, yang sudah terdaftar atau sudah dimasuk database BKN. Non-database itu eh, belum tentu diangkat menjadi P3K, tapi pasti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nanti kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap satu. Nah, yang kedua, teman-teman honorer yang mengikuti tahap satu itu akan pasti diangkat jika tidak lulus P3K, itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Satu pun dinyatakan nggak lulus, dia ada P3K. Anda nggak ada perlanjutnya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus. Jadi artinya yang penting dia Nah, itu tidak ada istilah lulus nggak lulus. Jadi dipastikan lulus ya teman-teman, tapi belum tentu menjadi P3K penuh waktu. sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Ini kan banyak pertanyaan. Saya ini nggak bisa loh daftar tahap 2. Ya, begitu dilihat, ternyata itu bukan database. Dia ikut CPNS, CPNS dia lulus, maka dia terkunci nicknya di BKN. Nah, itu teman-teman honorer yang sudah mendaftar di CPNS, apabila tidak lulus, tidak bisa lagi mendaftar di P3K karena datanya itu terkunci di BKN. Ya, Tapi bagi saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKP gugur. Maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. hmm. Apabila sudah tes pertama dan saat ini akan menjalankan tes kedua, itu apabila tidak lulus, itu sudah dipastikan menjadi P3K paruh waktu. Berarti cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas. Nah, termasuk pendaftaran yang terakhir. Oke, jadi Pak. Yang ikut yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Berarti kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K. Gitu. Jadi mohon ini ya pemahaman dan pengertian dari teman-teman semua. Kira-kira kondisi itulah yang menyebabkan tadi apa namanya kebijakan pemerintah itu membuka salah satunya di paruh waktu. Itu hanya nomenklatur aja untuk bisa teman-teman gunakan dulu. Tapi jenis jabatannya sama. Ada guru dan tenaga kependidikan, ada tenaga teknis, dan juga ada jabatan-jabatan pelaksana. Ya. Jadi jelas ya, sahabat Selayun. Jadi eh, pengangkatan P3K paruh waktu atau penyediaan eh, pegawai P3K paruh waktu adalah salah satu solusi bagi teman-teman honorer yang saat ini belum bisa menjadi PNS. Dibuatlah regulasi eh, P3K paruh waktu. Tapi P3K paruh waktu apakah bisa naik menjadi P3 penuh waktu? Bisa, bisa. Asalkan formasi masih ada, formasi tersedia, dan eh,
kebutuhan dananya atau dana di daerahnya terpenuhi. Kan kadang-kadang mungkin ini komunikasi antara Pemda bisa BKD, informasinya itu sudah tidak utuh ya. Dan sementara kita sudah melakukan rapor, sosialisasi itu yang luar biasa kepada seluruh PTK loh, dan pengelola kepegawaian. Harusnya bisa tersampaikan dengan baik ya Pak. Harusnya begitu. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ini sampai 20 Januari 2025 ini teman-teman yang 1,6 itu bisa terangkut semua. Oke, ini ada pertanyaannya gini Pak. Dia sudah bekerja nih selama 2 tahun, tapi dia tidak terdata dalam database. Itu tuh jadi dimaksud masa kerja minimal 2 tahun itu dihitungnya tuh jadi, dari kapan? Iya. Jadi kalau apa? Sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Bu Menteri itu database BKN karena itu yang menjadi komitmen. Tapi juga misalnya kalau ada yang mau bicara, ya boleh juga tapi tidak prioritas. Jadi artinya 2 tahunnya itu mana ya? Itu kalau kembali ke Permen 6 2024 itu ketika saat mendaftar ya Pak, saat mendaftar. Tapi ini sebetulnya saya melihat bahwa kayak yang dominan itu memang teman-teman database BKN gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan itu juga tidak melebihi data yang ada dalam database BKN. Bahkan masih kurang ya Pak, saya masih di bawah ya data Pak Waka tadi. Masih di bawah itu. Jadi Nah, jadi teman-teman eh, yang melamar menjadi pegawai P3K, kalau sudah eh, data dirinya DRH itu sudah masuk di data BKN, selamat buat teman-teman honorer yang melamar di atau melamar di pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja itu eh, sudah pasti di lulus. Hanya saja sekali lagi eh, jika formasinya tidak ada, maka akan ditempatkan menjadi P3 paruh waktu dulu sambil menunggu eh, ada formasi berikutnya. Jika sudah ada formasinya, akan menjadi prioritaslah teman-teman yang seharusnya P3K sebelum penuh waktu sebelumnya menjadi P3K paruh waktu akan menjadi prioritas untuk penempatan menjadi P3K penuh waktu. ya memang ya kalau kita kembali ke Permen 6 itu pengalaman itu cara dengan pada saat dia mendaftar dan harus dilakukan secara aktif dan terus menerus. Tapi yang lebih penting saya ingin sampaikan Pak Yomo tadi, Pak Waka tadi bahwa pertama hati-hati dengan modus-modus penipuan dalam bentuk apapun juga. Jadi jangan pernah percaya nanti mengatasnamakan. Kan ini banyak juga mengatasnamakan PEPAN, BKN ya. Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran. Ya, jadi tolong Panselda ya itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi ini. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai Nah, itu yang pertama disampaikan tadi itu eh, bahwa teman-teman honorer jangan pernah tertipu dengan iming-iming apapun karena saat ini pendaftaran sudah selesai, tinggal nunggu seleksi administrasi. Jadi jangan sampai teman-teman honorer yang melamar menjadi pegawai P3K diiming-iming akan otomatis lolos 100% dan penempatan. Jangan pernah percaya, itu adalah modus penipuan. Karena saat ini P3K sudah selesai pendaftarannya dan saat ini lagi proses administrasi di Badan Kepegawaian Daerah. nanti disampaikan. Tidak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database PKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama baik teman-teman pegawai ASN, baik pemerintah menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan ya. Jadi kalau kesempatannya ini sudah cukup luas lah bagi kita ya untuk memberikan ruang. Tapi ya tadi sampai 20 Januari itulah yang ada. Berarti kita akan stop di situ ya Pak ya. Nggak akan ada perpanjangan lagi nih Pak. Mudah-mudahan. Karena ini saya kira juga ini kan terkait jadwal ya Pak ya. Kalau kita perpanjang terus ini kita nggak akan. Terus juga ini perlu kami sampaikan. Kemarin kami Pak Waka, kami runtut tuh. Ternyata banyak sekali sosialisasi, rapat koordinasi lebih dari 10 kali yang kita lakukan dengan Pemda.
terakhir kami dengan Pak Kepala BKN, dengan beliau juga, dengan Pak Waka, itu dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk coaching klinik. Jadi kita ini sudah sangat teknis, ada 4-5 kali coaching klinik Pak, dari mulai 2023 ke seluruh Pemda-Pemda, supaya dia mengoptimalkan tenaga dan ASN-nya. Jadi arahan Bu Menteri, coba ini disosialisasikan terus. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir, ketika ada Kemenpan 15, 16, termasuk di surat Pak Mendagri dengan surat Bu Menpan, itu khusus tuh BKN, ya Pak Kepala, Pak Waka, dengan timnya itu langsung bergerak. Termasuk juga Bu Menteri menyapa juga teman-teman dari Pemda itu supaya memotivasi, ayo lakukan apa namanya tata kelola ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Pesan pertama kepada instansi ya, mohon kami pemerintah pusat dalam arti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, DKI didukung supaya atau apa niat kita untuk mengakomodir mereka yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS ya, karena luar biasa seleksi tahun 2024 dan 2025 ini hampir tidak berhenti. Tapi ini karena memang diniatkan dengan baik supaya kesempatan yang sama bagi warga negara itu tetap kita junjung tinggi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Maka laksanakanlah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam regulasi. Dan kami mohon juga para tenaga non ASN ya, tentunya ikuti terus informasi-informasi yang resmi dari Kementerian PAN-RB, kemudian dari BKN. Pokoknya jangan mau diiming-imingi ya, yang itu justru malah merugikan mereka-mereka sendiri. Banyak korban yang. Nah, itu ya. Jadi, tugas teman-teman pelamar P3K itu atau pelamar CPNS itu, jadi terus pantau laman BKN atau Kemenpan RB, di situ selalu ada informasi. Jadi, eh, mencoba menjadi orang yang cerdas, orang yang seorang PNS atau calon ASN itu apabila sudah ditempatkan menjadi P3K atau ASN harus mempunyai pemikiran yang cerdas dan tidak pernah mau ditipu dan tidak pernah mau dimanfaatkan semacam eh, diiming-imingi apa semua. Pantau BKN, laman BKN dan laman eh, Menpan RB. Karena dia ingin cepat bisa diangkat, segala cara dilakukan, mengeluarkan apa biaya dan sebagainya, itu menjadi tidak bagus. Kalau ada pertanyaan, ada informasi yang ingin apa diperoleh, silahkan, kita sudah membuka apa informasi melalui medsos di Kemenpan maupun di BKN. Ya, jadi jangan takut untuk tanya. Kami akan memberikan informasi dengan sejelasnya. Itu Mbak Dewi. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kita juga nggak boleh abai ya Pak ya, apalagi di maksudnya saat-saat seperti ini memang kita harus terus mengikuti apa informasi-informasi yang harus resmi ya Pak ya, harus resmi, jangan mudah percaya juga tadi ya Pak ya, apabila ada yang mengiming-imingi, oh ini pokoknya pantau terus situs-situs resminya Kemenpan RB dan BKN ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, selain tadi kita memang jangan mudah apa namanya percaya dengan yang diiming-imingi itu ya Pak, mungkin ya janji-janji palsu itu Pak, mungkin pesan Bapak ini untuk instansi pemerintah terkait penataan pegawai negeri Pak. Mungkin Pak Yuda dulu ya apa? Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di instansi pemerintah maupun pusat, terutama BPK ya, kita membangun komitmen bersama dalam satu framework yang sama. Mari kita selesaikan penataan antara koordinasi kita secepatnya, sebaik-baiknya, ya seobjektif-objektifnya, sehingga apa kesempatan mereka untuk menjadi aparatur sipil negara itu segera terwujud. Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Itu Mbak Zul. Mungkin dari Pak sekarang? Ya, jadi mungkin prinsip dasarnya bahwa yuk kita jalankan mandat undang-undang. Ya, undang-undang itu memandatkan bahwa kita selesaikan. Basis dari penyelesaian itu adalah database BKN. Supaya kita ada landasan pedoman untuk melakukan itu. Dan kita tidak melebihi dari 1,7. Nah, oleh sebab itu, ini kan sudah optimal sampai 20 Januari 2025. Ya. Jadi harapannya tadi kerjasamalah dari Pemda, ya, dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal kami kerja bersama. Ya. Jadi walaupun tadi ada problemnya teman-teman di daerah, tapi kan kami juga dengan BKN ikut gabung di situ untuk menyelesaikan. Tapi ini untuk yang terakhir, ya Pak ya. Jadi setelah ini mungkin jangan ada lagi. Dan yang terakhir, bagi teman-teman pegawai non ASN, yuk ikuti aja prosedur saat ini. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman mendaftar, ya mendaftar, kemudian ikut seleksi. Makanya tadi mudah-mudahan seleksi administrasi juga ya dilancarkan lah semuanya. Yuk kita dukung teman-teman
pegawai non ASN yang sudah mendaftar itu. Kemudian nanti jadilah nanti ASN-ASN yang tadi yang memiliki integritas yang berakhlak lah, gitu ya, berakhlak. Nah, termasuk nanti ada tugas Pak. Selanjutnya pengembangan kompetensinya, pendidikannya diperbaiki, ya, kompetensinya ditingkatkan dan sebagainya. Termasuk nanti dampaknya ke pelayanan publik. Saya teman-teman semua, ya, dengan kesempatan ini kami dengan Pak Waka ngajak teman-teman Pemda untuk kita bersama-sama menyelesaikan ini, termasuk juga teman-teman yang pegawai non ASN yang sudah mendaftar tetap semangat. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Yomo, juga terima kasih. Semoga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Aba dan Pak Yomo ini dapat disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya, dan mudah-mudahan semua pertanyaan ini dapat terjawab dengan semestinya gitu. Sekali lagi terima kasih Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada podcast siang hari ini. Sampai bertemu di episode pojok bisa tanya kebijakan Pak Ede selanjutnya bersama. Oke, itu wawancara kita dengan wakil pemerintahan. Itu pesannya, eh, mau mendaftar, daftarlah sejujurnya. Jangan pernah memanfaatkan kesempatan atau mau cari jalan cepat sehingga merugikan diri sendiri. Oke, sekian video singkat kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi, salam Selayun.